Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti ajmain. Syai'un Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila roti hadal kitab Kiai Tubagus Al-Haj Ahmad Bakri As-Sempuri. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita nikmat besar di dunia dan juga nikmat kecil di akhirat, yaitu nikmat-nikmat orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kerabat-kerabatnya, juga penerus-penerusnya. Alhamdulillah, kita sekarang dipertemukan kembali dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini menurut para ulama yaitu bulannya tarbiyah atau bulannya pembelajaran. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita belajar untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Berkaitan dengan hawa nafsu, Bapak mempunyai tema kultum, yaitu hikmah bulan Ramadan untuk menjaga alam. Maksudnya apa? Maksudnya kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu agar bisa melestarikan alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Barusan Bapak telah membacakan surat Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dari ayat ini kita ketahui bersama bahwa kita itu hidup di dunia, dan di dunia ini terdiri dari beberapa makhluk seperti yang sering kita lihat, yaitu adanya tumbuhan, adanya hewan, juga adanya langit. Kata Allah di dalam surat ini, dahulunya itu langit dan bumi ini disatukan, tapi
atas kuasanya langit dan bumi dijadikan pisah. Kenapa dijadikan pisah oleh Allah? Agar diketahui oleh kita semua bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah, sehingga kita harus beriman kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu itu tidak mau beriman kepada Allah. Mereka selalu mengandalkan hawa nafsunya, sehingga pada akhirnya ada yang mengaku Tuhan. Nah, orang-orang kafir itu kan wajar dia mengaku Tuhan, karena apa? Karena tidak mau beriman kepada Allah, sehingga dia buta dan tidak tahu diri, yang pada akhirnya menjadi menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Seperti siapa? Seperti Raja Fir'aun. Nah, orang yang seperti itu Allah akan mengajaknya, akan memberikan azab kepadanya. Dan jaminannya apa? Jaminannya yaitu neraka. Nah, kita jika tidak mau menjadi orang yang seperti itu, maka kita harus beriman kepada Allah. Contoh berimannya apa? Yaitu tadi, kita harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Artinya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Allah menciptakan gunung-gunung, lautan, juga hutan-hutan itu semata-mata agar kita mengetahui bahwa adanya Allah. Allah itu Maha Pengasih. Nah, buktinya ketika kita lapar, kita bisa memetik buah dari tumbuhan. Kita misalkan haus, kita bisa mengambil air di sungai. Nah, Allah itu Maha Pemberi, sehingga kita sebagai makhluk harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan beribadah dan menjadi orang-orang yang soleh. Beribadah kepada Allah itu sangat banyak. Bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa juga dengan zakat. Nah, kita harus bisa belajar untuk beribadah kepada Allah. Ya, pertamanya mungkin bisa dengan sholat tepat waktu. Jika kita tidak bisa berpuasa, maka kita sholat tepat waktu. Nah, mungkin dari ibadah ini nantinya Allah akan menjadikan kita itu surga, seperti yang telah dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dengan para nabi seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, lalu ia memperindah dan mempercantiknya. Orang-orang yang melihat bangunan itu pun mengatakan, betapa indah dan cantiknya bangunan itu, kecuali satu bata yang belum terpangsang. Maka akulah satu bata itu. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati suatu majelis yang pada waktu itu orang-orang sedang tertawa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyaklah mengingat pemutus kesenangan, yaitu mati. Anas berkata, aku mengira beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah mengingat mati seseorang yang
sedang sempit kehidupannya, kecuali akan menjadikannya luas, dan tidaklah mengingat mati seseorang yang sedang dalam keluasan, kecuali akan menjadikannya sempit. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kehidupan yang abadi itu bukan di dunia tetapi di akhirat. Di dunia itu begitu sempit. Seperti contohnya mungkin kita bisa merasakan di rumah kita, yaitu kamar kita. Ketika banyak barang-barang yang kita beli, maka kita akan tidak bisa leluasa atau mungkin akan tampak sangat sempit. Begitupun dunia itu bagaikan kamar kita yang sewaktu-waktu si kamar ini akan terisi dengan barang-barang yang kita beli atau kita buat. Dan sekarang sudah nyata. Contohnya apa? Contohnya sawah-sawah mungkin bisa dilihat sekarang sedikit. Banyaknya apa? Banyaknya bangunan-bangunan. Seperti contoh sekolah, apartemen dan lain-lain. Dan nantinya apa? Ketika kita lapar atau kita mungkin mau bermain bola, itu tidak bisa. Karena apa? Adanya bangunan-bangunan. Nah, dari situ maksudnya bukan berarti kita tidak bisa main, tidak bisa makan. Tetapi kita harus mengingat bahwa ternyata dunia itu bukan rumah yang abadi. Dan rumah yang abadi itu adalah apa? Akhirat. Semoga kita semua bisa masuk surga dan menjadi orang-orang yang bertakwa atau yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.